Di video ini gue mau ngebahas manga Tokyo Revengers chapter 204 yang baru aja rilis. Tapi karena kejadian di chapter 204 ini masih nyambung sama chapter-chapter sebelumnya, khususnya dari chapter 190. Jadi mau nggak mau di video ini gue akan ngebahas kurang lebih 14 chapteran lah, biar enak aja gitu pembahasannya. Terus sekali lagi gue ingetin men, konten ini gue buat hanya untuk kalian yang ngikutin cerita Tokyo Revengers di versi manganya. Jadi buat kalian yang nggak ngikutin manganya, gue saranin jangan diterusin men, soalnya mengandung spoiler. Tapi buat kalian yang nggak terlalu masalah sama spoiler, ya bolehlah lanjutin aja men. Oke, nggak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Seminggu setelah Touman dibubarkan, atau lebih tepatnya pada tanggal 8 Maret 2006, hampir semua para petinggi Touman berkumpul di sebuah kuil. Ya, prediksi gue kuil ini adalah tempat yang sama di mana Maiki dan kelima kawannya dulu untuk pertama kalinya membentuk Touman. Di sana juga Takemichi yang akan segera kembali ke masa depan akhirnya pamit kepada teman-temannya. Setelah Takemichi pamit, Hakai tiba-tiba memberi ide kepada teman-temannya untuk membuat sebuah time capsule. Lalu Maiki pun menyetujuinya. Dia juga meminta teman-temannya kembali minggu depan di tempat yang sama, dengan membawa surat untuk mereka baca sendiri di masa depan nanti. Dan juga meminta teman-temannya untuk membawa barang apapun yang dianggap sangat penting. Hingga akhirnya 7 hari pun berlalu. Setelah mereka membuat time kapsulnya masing-masing, Maiki pun meminta teman-temannya untuk berkumpul kembali di tempat yang sama di 12 tahun yang akan datang. Setelah kejadian itu, Maiki akhirnya mengantar Takemichi pulang. Di perjalanan pulang, Maiki berjanji kepada Takemichi kalau mereka akan bertemu lagi di 12 tahun yang akan datang. Ya, hal itu Maiki katakan agar Takemichi tidak ragu lagi untuk kembali ke masa depan, tempat di mana seharusnya dia berada. Maiki juga berjanji akan melindungi semua orang agar hal itu terjadi. Keesokan harinya, Takemichi akhirnya bertemu lagi dengan Hina. Setelah hampir cukup lama mereka tidak bertemu sejak tragedi kematian Kisaki. Saat mereka berdua bertemu, tiba-tiba Hina meminta maaf kepada Takemichi karena selama ini dia selalu murung setelah melihat kematian Kisaki di depan matanya. By the way, buat yang belum tahu, si Kisaki ini adalah teman kecilnya si Hinata men. Hinata menganggap kalau kematian Emma dan Kisaki adalah dikarenakan dirinya, dikarenakan Takemichi ingin menyelamatkan nyawanya di masa depan. Takemichi yang tidak ingin melihat Hinata sedih, akhirnya memberikan sebuah cincin lalu melamarnya. Takemichi berjanji kalau di 12 tahun yang akan datang, Takemichi akan menikahi kekasihnya tersebut. Setelah mengatakan perasaannya itu, Takemichi pun akhirnya bertemu dengan Naoto dan time leap pun terjadi. Setelah kembali ke masa depan, Takemichi tiba-tiba berada di sebuah resepsi pernikahan yang ternyata acara tersebut adalah acara pernikahannya si Pachi. Berbeda dengan beberapa masa depan suram yang sudah dia lalui sebelumnya. Di lini masa ini, Takemichi akhirnya bertemu kembali dengan teman-temannya dan juga pacarnya Tachibana Hinata. Di tempat itu juga Takemichi akhirnya bertemu kembali dengan Naoto men. Sebuah pertemuan yang sangat emosional lah. Soalnya di lini masa sebelumnya suram banget men. Naoto tewas setelah tertembak oleh Kisaki. Ya, tapi sayangnya di pernikahan Pachin tersebut Takemichi tidak melihat Maiki. Takemichi yang penasaran akhirnya bertanya kepada Draken, kemana Maiki katanya. Draken yang tidak ingin mengecewakan Takemichi pun akhirnya menjawab kalau Maiki sedang mengelola sebuah restoran di luar negeri. Takemichi yang mengetahui kabar baik tersebut pun akhirnya pulang bersama Hinata. Hingga suatu saat ketika Maiki sedang menonton berita di televisi, dia tidak sengaja melihat sebuah kelompok kriminal dengan sosok pria berambut putih dan tato di belakang lehernya. Yang sebenarnya tato tersebut adalah lambang yang sama dengan anting yang dipakai Izana. Sayangnya saat itu Takemichi masih belum ngeh tentang lambang tato tersebut. Tapi ya kepikiran terus gitulah.
Kayak pernah ngeliat gitu katanya. Hingga akhirnya Takemichi dan Hina pergi ke sebuah kedai makanan, yang dimana kedai makanan tersebut adalah kedai milik Angry dan Smiley. Buat yang lupa, si Angry sama Smiley ini adalah kapten dan wakil kapten di divisi 4 Touman. Dari mereka, Takemichi akhirnya mengetahui kalau sebenarnya apa yang dikatakan Draken sebelumnya adalah kebohongan. Soalnya si Smiley dan Angry juga belum pernah melihat lagi Mikey selama 10 tahun terakhir. Dan karena perkataan mereka jugalah Takemichi akhirnya menyadari kalau lambang dari tato pria berambut putih yang dia lihat di televisi adalah lambang dari anting milik Izana. Takemichi yang penasaran akhirnya menemui Draken di bengkelnya. Takemichi bertanya kenapa Draken berbohong kepadanya. Takemichi juga bertanya tentang pria dengan penampakan mirip Izana yang dia lihat di televisi. Draken yang udah gak bisa mengelak lagi akhirnya mengaku kalau alasan dia berbohong kepada Takemichi itu sebenarnya agar Takemichi bisa hidup dengan bahagia. Draken juga tidak mengetahui apakah Mikey masih hidup atau tidak saat ini, karena sudah 12 tahun dia tidak bertemu lagi dengan Mikey. Dan saat terakhir kalinya Draken menemui Mikey, Mikey sudah bukan lagi seperti apa yang Draken kenal selama ini. Setelah mendengar kabar tersebut dari Draken, Takemichi pun meminta bantuan kepada Naoto untuk mencari tahu tentang organisasi bernama Bonten dan pria berambut putih yang dia lihat di TV beberapa hari lalu. Hingga akhirnya mereka berdua pun bertemu. Di tempat itu Naoto memberitahu Takemichi kalau Bonten adalah organisasi kriminal terburuk yang pernah ada di Jepang. Bahkan polisi pun tidak banyak mendapatkan informasi dari kelompok tersebut. Naoto juga mengatakan kalau orang berambut putih yang Takemichi lihat di berita itu adalah pimpinan dari kelompok tersebut. Dan orang itu bukanlah Izana, melainkan Mikey alias Sano Manjiro. Setelah mendengar kabar tersebut, Takemichi akhirnya meminta berjabat tangan dengan Naoto agar dia bisa kembali lagi ke masa lalu dan menyelamatkan Mikey. Tapi sayangnya, Naoto menolak ajakan Takemichi tersebut karena menurutnya masa depan yang Takemichi berikan saat ini sudah terlalu cerah untuknya. Misi menyelamatkan kakaknya pun sudah berhasil. Tapi lagi-lagi tekad kuat Takemichi berhasil meluluhkan hati Naoto, yang akhirnya mereka berdua pun berjabat tangan. Tapi anehnya, kekuatan time leap Takemichi tidak aktif kali ini, men. Lalu setelah kejadian itu, si Naoto akhirnya menyadari kalau penyebab tidak aktifnya kekuatan time leap Takemichi itu dikarenakan dia sudah tidak mempunyai keinginan kuat untuk mengubah masa lalu. Setelah bertemu Naoto, Takemichi juga sempat mengunjungi Chifuyu untuk menceritakan kejadian yang dia alami. Ya curhat gitulah. Tapi sama seperti Naoto, Chifuyu pun menyarankan Takemichi untuk tidak lagi memikirkan Mikey dan fokus pada kebahagiaannya bersama Hinata. Hingga akhirnya pembicaraan mereka berdua pun terdengar oleh Kazutora, yang ternyata sekarang dia sudah bebas. By the way, si Chifuyu sekarang mempunyai usaha pet shop barengan si Kazutora, men. Nah, pas keluar dari pet shopnya si Chifuyu, tiba-tiba Takemichi didatangi oleh Kazutora. Terus si Kazutora curhat gitulah tentang dirinya yang merasa kesepian setelah bebas dari hukuman tanpa adanya Touman dan Mikey. Kazutora juga mengatakan kalau kehidupan Mikey yang sekarang bukanlah kehidupan yang Mikey inginkan. Nah, sebagai salah satu sahabatnya, dia ingin menolong Mikey dan akhirnya setuju untuk membantu Takemichi. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Juni 2018, tiba-tiba Hakai menelepon Takemichi. Dia mengajak Takemichi untuk membuka time capsule yang dia buat bersama teman-temannya di 12 tahun yang lalu. Sama seperti janji mereka sebelumnya, Takemichi dan seluruh petinggi Touman pun akhirnya berkumpul. Ya sayangnya di pertemuan kali ini si Mikey tidak juga muncul, men. Tapi ya walaupun begitu mereka masih tetap membuka time kapsulnya masing-masing. Oke, kita mulai dari Chifuyu dulu, men. Chifuyu ternyata menaruh majalah penerbangan di dalam time kapsulnya. Tanpa disangka dari dulu si Chifuyu sebenarnya ingin bercita-cita menjadi seorang pilot. Lalu selanjutnya adalah Hakai. Di dalam time kapsulnya,
Hakai ternyata menaruh sebuah replika batu bulat. Di dalam time kapsulnya itu juga Hakai menulis sebuah catatan kalau sebenarnya dia ingin menjelajahi luar angkasa. Ya, ternyata cita-cita si Hakai ini lebih ke kanak-kanakan men dari si Chifuyu. Oke, kita lanjut ke Mitsuya. Di dalam time kapsulnya ternyata Mitsuya menaruh boneka pertamanya yang dia buat untuk kedua adiknya. Alasan Mitsuya menaruh boneka tersebut adalah sebagai motivasi untuk menjadi seorang pria yang sukses dan memiliki banyak uang. Ya, si Mitsuya ini nggak mau seperti orang tuanya men, yang terus-terusan sibuk mencari uang hingga terpaksa meninggalkan Mitsuya dan kedua adiknya di dalam rumah. Selanjutnya si Smiley dan Angry. Di dalam time kapsulnya si Smiley menulis kalau dia ingin menjadi seorang yang terkenal. Kalau si Angry ingin terus menjaga si Smiley. Ya, so sweet lah. Lanjut ke si Pei. Di dalam time kapsulnya dia menulis kalau dia ingin segera melihat Pachin bebas dari hukumannya dan segera kembali bersama. Nah, buat si Draken gue buat agak panjang men, soalnya menyentuh banget lah. Di dalam time kapsulnya, Draken menaruh foto terakhir bersama teman-temannya ketika Touman dibubarkan. Dan di balik foto itu Draken juga menulis perasaannya yang sebenarnya. Ya, kurang lebih catatannya kayak gini men. Untuk Ken Ryuguji di masa depan, apa kabarmu? Apakah kamu masih tetap menyukai motor? Apakah kamu sudah menikah? Apakah kamu sudah mempunyai anak? Apakah kamu masih mengikuti Maiki? Aku telah sampai di persimpangan jalan dalam hidupku. Touman bubar. Aku tidak keberatan dengan keputusan tersebut. Aku mengatakannya itu di depan semuanya. Aku sangat menyesalinya. Touman adalah satu-satunya hal yang aku miliki. Aku tidak yakin apakah semua orang merasakan hal yang sama. Aku sangat cemas. Aku menangis. Tapi aku yakin Maiki lebih menderita. Jadi aku menulis semua penyesalanku di sini, lalu bertambah tua. Bahkan jika aku kehilangan perasaanku saat ini, aku harap tidak melupakannya. Emma, aku akan selalu bersamamu. Ya, sedih banget lah. Kelihatan banget kalau si Draken adalah orang yang paling kecewa ketika Touman dibubarkan oleh Maiki 12 tahun yang lalu. Setelah membacakan suratnya, Draken pun menyarankan kepada teman-temannya untuk membuka time kapsul yang dimiliki Maiki. Oke, buat surat si Maiki ini juga agak panjang men, hampir sama lah menyentuhnya kayak si Draken. Ya, kurang lebih gini men isi suratnya. Di 12 tahun yang akan datang aku ingin tahu apa yang kulakukan. Sayangnya aku tidak tahu. Tapi aku tahu Mitsuya akan menjadi seorang fashion designer. Hakai sangat mengidolakan Mitsuya. Aku yakin dia akan bekerja di industri yang sama. Pachin pastinya akan mewarisi agensi real estate milik ayahnya. Pehyan akan mengikuti Pachin. Smiley dia akan melakukan sesuatu yang gila. Tapi tidak apa-apa. Dia akan selalu baik-baik saja selama Angry bersamanya. Dan hanya ada satu pilihan untuk Kenshin. Dia benar-benar akan memiliki bengkel motornya sendiri. Aku mengetahui dia lebih baik dari siapapun. Chifuyu, kau akan melakukan sesuatu yang mengingatkannya pada Baji. Lalu Takemichi, apabila kamu dan Hina tidak berakhir dengan bahagia, aku akan membunuhmu. Memubarkan Touman bukan hanya untuk masa depanmu, tapi untuk kebaikan semuanya. Touman bukan tempat yang tepat untuk kalian tumbuh menjadi dewasa. Jadi semuanya tolong pilihlah jalan kalian masing-masing. Dan aku juga akan memilih jalanku sendiri untuk mencari sesuatu yang penting untuk hidupku. Dan aku mungkin tidak akan bertemu dengan kalian kembali. Tidak peduli seberapa jauh kita berada, kita akan selalu terhubung. Setelah mendengar isi surat dari Maiki, mereka semua pun pulang. Nah, Takemichi yang sempat lupa akhirnya membuka time kapsulnya seorang diri. Dan ketika dibuka, Takemichi menemukan sebuah video tape yang ternyata itu adalah milik Maiki. Di dalam video itu Maiki mengatakan kalau video ini dia buat hanya untuk Takemichi di 12 tahun yang akan datang. Dalam video itu juga si Maiki curhatlah tentang dirinya yang terkadang di luar kendali. Seperti ada Maiki yang lain di tubuhnya. Maiki mengatakan sisi gelapnya itu sebagai dark impulsivity. Maiki pun takut kepada dirinya sendiri sehingga dia memubarkan Touman lalu mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya.
Karena terlalu berbahaya, Maiki meminta Takemichi untuk menjauh dari dirinya di masa depan. Dan di akhir video itu, Maiki tersenyum lalu meminta Takemichi untuk hidup dengan bahagia. Ya, senyuman palsu lah. Setelah melihat video itu, Takemichi pun menuruti apa yang dikatakan Maiki dan tidak lagi mencari tahu keberadaan Maiki saat ini. Tapi beberapa hari kemudian, ketika dia sedang mengantar Hina untuk mencoba gaun pengantin, tiba-tiba dia teringat kembali tentang omongan Maiki saat malam Natal 12 tahun yang lalu. Ya, kejadiannya setelah mereka mengalahkan Black Dragon Man. Jadi gini kata si Maiki, "Aku lemah tapi kau kuat, Takemichi. Yang terpenting bukanlah ketika kamu memenangkan pertarungan, tapi ketika kamu tidak kalah melawan dirimu sendiri. Walaupun kau lemah dalam bertarung, tapi kau tidak menyerah kepada siapapun. Ketika aku merasa bimbang dan kehilangan akal sehat, aku ingin kau memarahiku, Takemichi, sama seperti apa yang saudaraku lakukan." Setelah mengingat kembali hal tersebut, akhirnya semangat Takemichi untuk bertemu dengan Maiki pun kembali. Dan akhirnya dia mendatangi satu persatu tempat yang dicurigai sebagai markasnya Bonten. Tapi sayangnya Takemichi tidak mendapatkan satu clue pun tentang Bonten dari semua tempat yang dia kunjungi. Kazutora juga sempat menghentikan upaya Takemichi tersebut, karena hanya tinggal 3 hari lagi dia akan menikah dengan Hinata. Tapi melihat tekad kuat Takemichi, Kazutora pun akhirnya memberikan info tentang suatu tempat yang sering dijadikan para anggota Bonten untuk berkumpul. Dan pas Takemichi mendatangi tempat tersebut, ternyata bener aja men, di sana dia disambut oleh Sanju. Buat yang lupa, si Sanju ini adalah wakil kapten di divisi 5. Yang ini men. Dan tiba-tiba dari belakang duduklah Maiki sambil bertanya kepada Takemichi, "Apa ada sesuatu yang kamu ingin tanyakan?" katanya. Lalu Takemichi menjawab, "Sebuah undangan untuk pernikahanku. Semua orang baik-baik saja termasuk Hina. Sama seperti apa yang kamu janjikan 12 tahun yang lalu. Semuanya, kecuali kamu." Mendengar ucapan Takemichi yang udah mulai panas, si Sanju jadi mulai gak nyantai men. Dan akhirnya dia disuruh keluar sama si Maiki. Setelah Sanju pergi, Takemichi bertanya kembali kepada Maiki, "Apa maksud perkataanmu dalam video yang kau berikan padaku? Aku juga tidak bisa kembali ke masa lalu, karena misiku menyelamatkan Hina sudah berhasil. Aku berterima kasih padamu. Untuk itu, sekarang giliranku untuk menyelamatkanmu." Nah, baru aja selesai si Takemichi ngomong, tiba-tiba dia ditembak oleh Maiki. Dan gak hanya sekali, Maiki menembak 3 kali hingga akhirnya Takemichi pun roboh. Setelah menembak Takemichi, Maiki mengatakan, "Alasan aku tidak ingin bertemu karena itu akan berakhir seperti ini. Petualangan panjangmu berakhir di sini." Tapi sebelum tewas, Takemichi sempat berkata kepada Maiki kalau dia akan menyelamatkan Maiki apapun yang terjadi dan akan melakukan sebanyak mungkin yang dia bisa. Setelah mendengar perkataan itu dari Takemichi, Maiki pun kena mental. Dan akhirnya dia pun pergi ke atas gedung untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan di panel ini juga diperlihatkan men, kalau sebenarnya si Maiki masih ingin meneruskan Touman dan menuju puncak bersama dengan teman-temannya. Maiki yang ingin mengakhiri hidupnya sendiri akhirnya meloncat dari atas gedung. Tapi tiba-tiba Takemichi menangkap tangan Maiki dengan 3 butir peluru yang masih bersarang di tubuhnya. Melihat tindakan Takemichi itu, Maiki pun berkata, "Apa yang kau lakukan dasar bodoh? Bahkan aku sudah menembakmu. Tolong berikan aku kedamaian." Sambil meminta Takemichi untuk melepaskan tangannya. Dan di sini momen menariknya men. Mendengar perkataan itu dari Maiki, Takemichi pun berteriak, "Diam," katanya. "Kenapa kamu selalu bersikap seperti ini? Selalu dan selalu. Kamu selalu menanggung semua beban sendirian. Manjiro, katakan sekali saja, tolong bantu aku, dan aku pasti akan datang untuk menolongmu." Mendengar perkataannya itu, hati si Maiki pun luluh men. Terus sambil menangis dia mengatakan, "Tolong bantu aku, Takemichi." Nah, setelah perkataannya itu mereka pun berpegangan tangan dan time leap pun terjadi sekali lagi. Lalu Takemichi kembali ke 10 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 6 Juni 2008. Sekarang si Takemichi udah bukan lagi anak SMP men, tapi dia udah masuk ke sekolah menengah atas.
atau istilahnya high schooler lah. Sumpah ini menarik banget kata gue. Udah gak sabar gue ngelihat petualangan baru Takemichi di SMA-nya. Kebayang lah rusuhnya anak SMA kayak gimana men. Ya ada bahan Takemichi juga jadi tambah kuat lagi sih. Terus gue juga berharap ada geng-geng baru lah yang lebih kuat dari geng-geng sebelumnya. Dan khusus pembahasan di chapter 204 ini, gue bakal bahas di video selanjutnya men. Soalnya video ini udah kepanjangan. Jadi ya ditunggu aja. Gue juga mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.